Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memang sering mendengar atau membaca atau melihat video yang isinya itu celetukan-celetukan, tuduhan-tuduhan bahwasanya orang-orang yang disebut Wahabi, orang-orang yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka ini dituduh sebagai kelompok yang mudah menyesatkan orang yang tidak sefaham dengan mereka. Kemudian mudah membid'ahkan amaliyah-amaliyah orang yang tidak sefaham dengan mereka. Bahkan sampai kepada tuduhan mengkafirkan orang-orang yang tidak sefaham dengan mereka. Dikatakan manhaj Wahabi itu adalah manhaj takfiri yang mudah mengkafirkan. Bahkan dikatakan mengkafirkan orang yang tidak sefaham dengan mereka. Kemudian mereka sebutkan dasarnya kitab ini, kitab itu. Kemudian ditambah lagi dengan potongan-potongan video ini, video itu. Seperti video Ustadz Farhan yang kita tampilkan ini. Ini video penjelasannya cukup panjang. Dan dijelaskan di sana bahwa yang dimaksud Najd itu adalah Irak. Ya, silakan cek videonya. Linknya ada di kolom deskripsi. Akan tetapi video beliau ini dipotong untuk memframing, untuk memfitnah dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian masalah kitab-kitab yang kemudian dituduhkan, semisal kitab Ad-Durarus Saniyah yang dikomentari para pembenci-pembenci dakwah sunnah. Ya, kalau kitab yang mengomentari adalah para pembenci dakwah tauhid, pembenci dakwah sunnah, ya jelas mereka akan memanipulasi dan merubah-rubah isi kitab tersebut. Padahal kitab-kitab tersebut ini sudah banyak sekali dijelaskan dan tuduhan-tuduhan tersebut telah dibantah dengan rinci. Ya, silakan simak, ada video dari Ustadz Ali Musri Semjan Putra, di mana banyak sekali video-video yang seperti beliau sampaikan ini yang menjelaskan dengan rinci untuk mengcounter fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan bukan sedikit ulama yang mereka ini bukan dari kalangan orang-orang yang disebut Wahabi, bukan ulama pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan mereka ini adalah ulama besar, ya, ulama besar yang dijadikan rujukan oleh kebanyakan orang-orang aswaja. Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki, kemudian ada Syekh Yusuf Al-Qardawi, di mana Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki ini adalah ulama besar sekaligus tokoh aswaja. Foto-fotonya banyak dipajang oleh para pembesar-pembesar aswaja. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi. Siapa Syekh Yusuf Al-Qardawi? Beliau adalah ketua ulama muslim sedunia. Tapi beliau semuanya itu memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu bagaimana bisa yang kecil kemudian menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kejinya? Ya, coba kita simak video mereka. نأتي إلى علم من أعلام الأمة الإسلامية، وهذا العلم الذي هو من أعلام الأمة الإسلامية هو رمز التوحيد في الأعصر السابقة المتقدمة، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الذي قام ودعا إلى الله وصحح كثيرا من المفاهيم الخاطئة التي كانت في زمنه والتي كانت في محيطه. نعم، كان هناك أخطاء في العقيدة موجودة في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي المجتمع الذي قام فيه، فقام بوازع الغيرة على الدين والغيرة على التوحيد وصحح هذه المفاهيم ودعا إلى الله على بصيرة فيما كان في عهده ذلك. قد يكون نفس الأسلوب غير مقبول في هذا العهد، لأن كل عهد له رجاله وكل عهد له أئمته وله أسلوبه، فما يمكن أنني أدعو الناس الآن إلى الله سبحانه وتعالى وأصحح مفاهيمهم بالأسلوب وبالطريقة التي قام بها جدي وقام بها شيخي وقام بها مالك بن أنس وقام بها الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل. خاطب الناس على قدر عقولهم وأدب الناس نؤدب الناس بالآداب التي هي في زمانهم. قد جاء في هذا أحاديث كثيرة في مخاطبة الناس بعقولهم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب نسبوا إليه القول بتكفير المتوسلين
وهذا كذب وافتراء على الله وافتراء على الرجل نفسه. على الرجل نفسه. فإنه في كتبه وفي فتاواه أشار إلى هذا المعنى وقال إن التوسل من مسائل الحلال والحرام وليس من مسائل العقيدة، فهو يبرأ إلى الله فيما نسب إليه عند من قال عنه بأنه يكفر المتوسلين، فقال أما من نسب إلي كذا وكذا وكذا فإني أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة وهابيين هي نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي قام في جزيرة العرب معروف دعوته، ودعا إلى التوحيد وحارب الشرك والخرافة ودعا الناس للعودة إلى الكتاب والسنة، وعلى أساس دعوته قامت الدولة السعودية الحديثة. نعم. وهو رجل حنبلي، يعني الحقيقة الناس بيقولوا وهابية ولا ليس هناك يعني مذهب وهابي ولا عقيدة وهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل حنبلي، فمن كان يعني يحترم المذهب الإمام أحمد بن حنبل فلا بد له أن يحترم محمد بن عبد الوهاب، لأنه لم يخرج عن الحنبلية في شيء. فهذا يعني طبعا يعني يمكن أن نخالف ابن عبد الوهاب في بعض القضايا أو كذا، كما نخالف بعض العلماء، وليس من الضروري ان انا يعني اخذ كل القضايا التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب او حتى كل القضايا التي ذكرها الامام ابن تيمية او الامام ابن القيم. انا من اشد المعجبين بشيخ الاسلام ابن تيمية وبمدرسته التجديدية الكبرى وبتلميذه الامام ابن القيم بصفة خاصة، ولكني اخالفهما في بعض الاشياء، انما لا يعني هذا ان دعوتهم دعوة يعني ضالة أو دعوة منحرفة أو كذا. Nah, kaum muslimin, mereka berdua itu adalah ulama kelas dunia, bukan ecek-ecek, ya. Kredibilitas mereka ini jelas, tidak seperti orang-orang yang selalu berkoar-koar Wahabi, Wahabi, dan Wahabi. Jangankan dunia, Indonesia saja banyak yang mempertanyakan mereka. Ya, silakan lihatlah. Orang-orang yang selalu berkoar-koar Wahabi, 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 seberapa besar jasanya terhadap Islam ini. Ya, justru mereka ini adalah orang-orang yang penuh dengan kontroversi. Silakan lihat apa karya mereka dan siapa yang menjadikan rujukan keilmuan mereka. Tidak ada. Kalau Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki, kelas dunia sudah. Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional. Apalagi kalau kita lihat pemaparan dari Ustadz Salman Ali ketika berdebat dengan duo Aswaja. Sangat jelas bagaimana pandangan para ulama terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan tidak ada yang namanya Wahabi. Itu hanya julukan, sebutan yang berasal dari orang-orang yang benci terhadap dakwah tauhid, dakwah sunnah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jelas. Tidak ada yang namanya mazhab Wahabi. Tidak ada namanya aliran Wahabi. Tidak ada. Lihat, mereka saja menyebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawa dakwah tauhid. Dakwahnya lurus, memerangi kesyirikan, memerangi kebid'ahan, memerangi khurafat. Bahkan Sayyid Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya beliau, Mafahim Yajibu Antusohah, beliau menyebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sebagai imamut tauhid wa ra'sul muwahhidin. Belum lagi pujian-pujian ulama kelas dunia yang lain, yang nanti insya Allah suatu saat kita akan sampaikan videonya. Ya, suatu saat insya Allah kita akan bahas. Jadi nama Wahabi, kemudian tuduhan bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini takfiri, ini mentah sementah-mentahnya dengan video-video yang sudah kita tampilkan. Belum lagi ulama lokal Indonesia, cari saja video mereka. Seperti Habib Rizik Syihab, kemudian Profesor Dr. Ahmad Zahro, bagaimana pandangan mereka terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bagaimana pandangan mereka dengan dakwah yang disebut dengan Wahabi. Insya Allah nanti akan ada jawaban jelasnya. Dan kami pun sudah pernah membahas videonya. Silakan simak videonya. Kami berikan judul Salafi Wahabi dalam Pandangan Tokoh Negeri.
Silakan simak videonya, link kami letakkan di kolom deskripsi. Dan kemudian yang lebih mudah dan jelas bisa dibuktikan kaum muslimin, silahkan lihat di sekeliling kita. Kalaulah dikatakan seruan orang-orang yang disebut sebagai Salafi Wahabi untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh itu hanyalah sekedar tipu-tipu, maka silahkan cek amaliyah-amaliyah mereka. Silahkan bandingkan dengan orang-orang yang selalu berkoar-koar Wahabi, Wahabi, Wahabi. Mana yang amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan mana yang tidak. Dan mana amaliyah mereka yang banyak bid'ahnya. Kalau kita menyebutkan amaliyah-amaliyah bid'ah begitu banyaknya. Begitu banyak amaliyah-amaliyah yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Bahkan amaliyah-amaliyah tersebut lebih diutamakan oleh pelakunya daripada ibadah-ibadah atau amaliyah-amaliyah yang wajib. Apalagi yang sunnah. Yang wajib saja tidak diutamakan oleh mereka, apalagi yang sunnah. Dan mereka lebih mengutamakan amaliyah-amaliyah bid'ah tersebut. Dan kemudian perlu difahami kaum muslimin. Ketika ada orang-orang yang disebut sebagai Wahabi, ketika mereka mengingatkan, menjelaskan hukumnya, menjelaskan ancamannya, itu bukan mereka memvonis, tapi mereka menjelaskan. Makanya silahkan lihat realita. Itu akan lebih mudah untuk melihat. Dan apakah benar mereka ini mengkafirkan para pelaku bid'ah, para pelaku maksiat, bahkan para pelaku kesyirikan, kemudian mengkafirkan orang-orang yang tidak sefaham pada intinya. Maka dengan melihat realita, antum akan menemukan bahwasanya itu semua hanyalah tuduhan dusta. Dan lihat berapa banyak dari mereka orang-orang yang disebut sebagai Wahabi yang apakah orang tuanya, apakah saudaranya, apakah tetangganya yang jelas-jelas tidak sefaham, yang jelas-jelas tidak menjalankan kewajiban di dalam syariat Islam, tapi mereka masih tetap menjalankan, masih tetap memberikan hakul muslim alal muslim. Mereka masih memperlakukan selayaknya seorang muslim. Begitu juga mereka masih sholat di belakang orang yang tidak sefaham. Dan masih bermakmum juga kepada orang-orang yang ke masjid hanya seminggu sekali, Jumatan saja. Kemudian ditambah perokok juga. Kemudian perkataannya yang sehari-hari tidak mencerminkan seorang muslim yang taat terhadap syariat. Mereka masih mengucapkan salam juga. Minimal ketika bertamu ke rumah orang-orang yang tidak sefaham tersebut. Lalu dari mana judulnya bahwa orang-orang yang disebut Wahabi kemudian mengkafirkan orang-orang yang tidak sefaham? Itu semuanya hanyalah tuduhan dusta. Bahkan kami sendiri pun diundang, kemudian mengisi kajian, kemudian mengimami orang-orang yang bukan Wahabi. Kalau memang benar tuduhan bahwasanya orang-orang yang disebut Wahabi seperti kami ini mengkafirkan orang yang tidak sefaham, maka mustahil kami mengimami atau bermakmum dengan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.